ngajine santai mawon, ngaji kitab tapi santai. Targetnya sih nek bisa ya satu pertemuan. Ini kan kitabnya ini nanti ada 6, bisa dibuka halaman 9 ya. Halaman 9 itu nanti ada 9 kategori wanita dan nanti setiap kategori ada 6 sahabat gitu ya. Jadi kenalan sama kitabnya dulu. Ini jenenge judulnya Nisa Haula Rasul. Nisa itu jamak dari wanita, mar'ah. Ini unike bahasa Arab itu. Nek laki-laki niku kan nek setunggal jenenge rajul. Kalau banyak rijal. Nah, tapi nek wanita niku aneh gitu. Waalaikumsalam. Ini Bu Norima. Kalih sinten iki? Bu Norima kalih Bu sinten iki? Bu Endang. Bu Endang. Bu Endang Tri. Kata surah nggih. Monggo sik tempate. Itu. Oh iya. Wis sing ngosong diisi mawon. Nah, ini yang anak kasih cine. Ini buku put. Ini garwane kula. Nggih. Supri. Kalih cilian. Ngeliat lama nih bandel kan. Konsisten. Nih. Kitabnya cukup ya? Cukup. Oh iya sih. Oh anu loh. Aslinya biasanya kotak ini terakhir mawon nggak apa-apa. Wis kadung itu. Ya, jadi kembali ke sini ya. Nah, nisa ini jamak dari mar'ah. Nisa niku wanita-wanita. Nek satu wanita itu mar'ah. Iki ya ulama do bingung. Ngomong kok wanita iki sijine mar'ah, katahe kok nisa. Ini ya bukti wanita susah dipahami ya. Jadi emang nisa ya. Dan ini masih menjadi misteri ya sampai saat ini. Kenapa kok nek satu namanya imro'atun atau mar'atun, makanya ada nama mar'atus sholihah gitu. Tapi nek banyak kok namanya nisa. Nah, ini nisa namanya, nisa. Haula itu artinya sekitar. Nah, jadi niki kita akan berbicara wanita-wanita yang ada di sekitar siapa? Sekitarnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini pengarangnya Muhammad Ibrahim Salim. Itu pengarangnya. Nah, kemudian di halaman 9 niku enten apa ya namanya? Pembagian bagaimana nanti kita akan menyeleksi kategori wanita-wanita yang ada di sekeliling Rasulullah ya. Kategori pertama itu ahnahu niku artinya sing paling seneng, sing paling penyayang sama walad niku anak kecil. Kategori yang kedua, dan ini nanti ada 6 nama. Hari ini targetnya itu kita. Hari ini kita targetnya akan membahas 6 nama yang nanti sebagai contoh paling penyayang kepada anak-anak. Di 6 ini nggih Bu, kitabnya padha kabeh soalnya. Ora ana sing beda. Apanya? Oh nggih, ora aneh nanti tergantung jenengan. Terus kategori yang kedua masih di halaman 9. Ara'ahu ala zauj, sing paling pinter ngopeni bojo. Jadi ini nanti jenengan bisa membandingkan. Saya termasuk gak ya? Nanti ini 6 contoh juga. Zauj itu pasangan Bu. Ini mulai panas.
Pintar merawat suami. Yang atas sendiri ahnahu alal walad tuh sing namudaj al qudwah hasanah itu tuh. Namadaj itu contoh-contoh, al qudwah itu keteladanan, al hasanah itu yang baik. Contoh-contoh, namadaj niku contoh-contoh. Namadaj al qudwah itu keteladanan, al hasanah itu yang baik. Wal uswah at-thayyibah. Uswah niku nggih contoh. Thayyibah juga baik. Jadi bahasa Arab itu punya kelebihan sinonime banyak gitu ya. Kategori pertama ahnahu ala waladin, itu tadi yang penyayang terhadap anak-anak. Kemudian yang kedua, ar'ahu ala zaud, yang paling pandai merawat suami. Yang ketiga, banatun misaliyah. Wanita banat niku lebih ke perawan-perawan atau pemudi-pemudi. Ini kan kayaknya ada beberapa pemudi. Pemudi-pemudi misaliyah, teladan, yang bisa dijadikan teladan. Terus misaliyah itu teladan, unggulan. Akhwat muslimat. Akhwat muslimat itu saudara-saudara perempuan yang muslimat, yang muslimah, ya, berserah diri. Mubayyi'at shadiqat. Mubayyi'at itu yang berjanji atau yang berbaiat kepada Rasul, shadiqat, dengan tulus, ya. Mubayyi'at shadiqat. Terus yang keenam, muhajirat mudhiyat. Orang yang berhijrah, wanita-wanita yang hijrah yang rela berkorban. Mudhiyat. Itu tinggal ditambahin nama nih, tanda bacanya saja. Yang ketujuh, ya, mudhiyat itu rela berkorban. Yang ketujuh, mujahidat fidaiyat. Nek mujahidat itu pejuang-pejuang wanita, fidaiyat sama, yang rela menebus jiwanya gitu ya. Maksudnya memberikan jiwanya untuk perjuangan. Kemudian yang kedelapan, mudawiyat asiyat. Mudawiyat itu sing apa ya? Tukang tombo itu perawat. Ya, tapi sebenarnya bukan perawat, lebih pengobat. Nek perawat itu mumarid ya, tapi ini nek mudawiyat itu sing tukang ngobati. Nek perang, ya bisa dokter gitu ya. Ya dokter, tapi nek dokter niku kan punya ilmu ya. Nek niki ya sekedar bukan terapis. Nek perang niku kan enten tim palang merah niku lho. Medis, tim medis. Nek Asia niku asline sing wis tuwa iki, tapi yo enggak tahu niki mengke kita Asia niku artinya menopause, wis ora. Tapi nanti kita akan pahami kalau sudah masuk babnya ini. Yang terakhir, riwayat lil hadis alimat. Nah niki sing paling unggul niku di terakhir niki sing para periwayat hadis yang ahli ilmu. Niki nggih sing berkibar nggih garwane Rasulullah sendiri, Ibunda Aisyah dan yang lainnya. Nah ini masing-masing ada 6. Dan kalau setiap pertemuan 6, insya Allah 9 kali pertemuan selesai. Saya nggak ngoyong ya Bu, saya nggak akan mengejar target, ya sing bisa sebisanya gitu, sehari dapat berapa. Baik, pertama silakan dibuka muqaddimah dulu. Niki penting.
Mukadimah niku biasane isi curhatane penulis kenapa kok dia nulis buku ini. Nek teng kitab Arab niku, nek jenengan maca mukadimah niku nanti akan tahu latar belakangnya kenapa kok penulis nulis buku ini gitu. Ini saya langsung aja saya ambil yang penting-penting, nggak akan semuanya ya. Di sini beliau menyitir pertama hadis An-Nisa Syaqaiqur Rijal paragraf 20. Niku beliau menyitir hadis Nabi An-Nisa Syaqaiqur Rijal niku artinya wanita itu adalah saudara kandungnya laki-laki ya. Kenapa Rasulullah mengatakan ini? Karena dulu itu makhluk pertama atau manusia pertama niku Nabi Adam. Nabi Adam niku kemudian bukan dibelah ya, tapi diambil bagian tubuhnya. Para ulama mengatakan tulang rusuknya. Nah, nek wong wedok niku ora oleh dadi tulang punggung, itu tulang rusuk ya. Tugasnya melindungi, bukan menafkahi ya. Nah, maka nanti jadilah Hawa. Nah, Hawa ini anak saya namanya Hawa. Hawa ini dia sakoiknya, belahan jiwanya Adam. Jadi wanita itu aslinya sedulure wong lanang. Nah ini kok hadis An-Nisa Syaqaiqur Rijal. Maka nanti di sini mereka akan saling melengkapi, bukan untuk saling berlomba menjadi yang terbaik ya, tapi saling melengkapi. Halaman 5 Bu, nek do bingung, saya lupa. Halaman 5. Buka di Mas, saya lupa ngasih tahu. Kemudian beliau juga menyebutkan al-jannah tata aqdamil ummahat. Surga itu di bawah kaki ibu. Niku jenengan bisa cek nggih untuk yang mengeluarkan hadis ini siapa? Hadisnya sahih napa mboten niku enter di catatan kakinya semua. Nah, sing pertama niku sing ngeluarke Imam Ahmad. Hadis yang kedua dikeluarkan oleh Imam An-Nasa'i. Kemudian hadis yang ketiga yang dibawa oleh penulis wa anna man ubtuliya min hadhil banati bi syai'in fa ahsana ilaihinna kunna lahu sitran minan nar. Niki hadis dari riwayat Imam Bukhari dan Muslim, sangat kuat. Beliau Rasulullah mengatakan man ubtuliya, barang siapa yang diuji. Niki sebenarnya hadis untuk ibu-ibu semua atau calon ibu. Man ubtuliya, barang siapa yang diuji, entah itu dengan kesusahan, kesengsaraan, kecapean, jenengan ngurusi gombale ra barbar gitu ya. Nah niku ujian Bu. Jadi nek jenengan itu diuji min hadzal banat bi syai'in, dengan segala kesukaran yang sumber dari anak perempuan. Jadi amane anak perempuan itu Masya Allah nih. Sithik-sithik ganti klambi, sithik-sithik reget napa ngoten niku. Fa ahsana ilaihinna, kemudian dia mampu berbuat baik kepada mereka semua. Maksudnya kepada anak-anak itu tetap saya kemarin lihat video wong Cina niku anake numpahke gelas itu mau dikaploki gitu. Mungkin framingnya ibunya jahat gitu ya, tapi aslinya ibunya itu nggak jahat, penyayang. Bareng ngaploki terus nangis terus meluk. Ternyata ibunya itu nggak kuat dengan tekanan karena dia itu ngopeni banyak anak kecil gitu. Akhirnya ketika ada satu letupan dari anak yang paling kecil itu, dia sudah nggak bisa nahan emosinya. Jadi sebenarnya dia sudah menahan emosinya panjang sekali, tapi bledos gitu lah ibaratnya. Nah, maka di sini dikatakan barang siapa yang tetap mampu berbuat baik kepada mereka, anak-anak perempuan,
kunna lahu sitron, maka semua anak-anaknya itu akan menjadi sater, penghalang dia minan nar, dari api neraka. Jadi kalau kita semangatnya ngopeni anak niku, ngopeni penghalang dari api neraka niku, insya Allah akan lebih kuat secara mental. Jadi bukan jadi beban, apalagi nek bojone ramu dengan gitu ya. Nah itu kan akan jadi baby blues biasanya. Ini nggak jamin loh orang yang cadaran sing anu terus iso kuat ngopeni anak itu. Buktinya kemarin di mana ada ibu-ibu cadaran meh loncat ning rel kereta sama gendong anak. Itu karena ya itu, barang siapa yang mampu dia menahan emosinya karena kesukaran merawat anak-anak kecil, niscaya dia akan mendapatkan pahala surga, atau di sini sater itu batas penutup dari neraka. Waban walaqad karramal Islam al mar'ah. Nah ini sing perlu jenengan garis bawahi juga. Sungguh Islam itu memuliakan wanita dengan menjadikannya walidah, anak perempuan, wa fatah, dan pemudi, wa zaujah niku istri ya. Wa uman, dan ibu. Beda nggih istri sama ibu? Nek istri kan tugas untuk ke suami, nek ibu itu ke anak. Jadi jenengan tuh statusnya double, istri dan ibu. Nek istri itu berarti tugas Anda kepada suami, nek ibu itu ke anak-anak. Ukhtan itu saudara perempuan. Wa bintan itu anak perempuan. Walaqad dzakaral Qur'anul Karim adadan minan nisa kana lahunna daurun barisun fi tarikh basyariyah. Sungguh Al-Qur'an itu mengingatkan kita kepada banyak wanita yang punya peran penting dalam sejarah manusia. Jadi bukan sekedar sejarah Islam ya, sejarah manusia apapun agamanya. Kan Islam kan agama terakhir. Sebelumnya kan enten Yahudi, Nasrani dan sebagainya. Nah, di antaranya adalah Hawa. Hawa itu ya ibu kita semua. Kemudian ada Ummu Musa. Ummu Musa itu juga punya cerita sendiri yang luar biasa. Karena nabi sing paling sering diceritakan Al-Qur'an itu Nabi Musa. Dan nanti jenengan akan dapati di surat Al-Qasas dan surat yang lainnya bagaimana Allah menceritakan hebatnya ibunya Nabi Musa itu. Niki nggih penting Bu, karena di saat tahun di mana semua anak laki-laki itu dieksekusi, Ibu Musa itu bisa ngumpet ke kehamilan sampai lahiran, sampai berstrategi gimana caranya anak sing lahir niku nggak diketahui pasukannya Fir'aun. Itu hebat sekali karena Fir'aun itu saking kejamnya Bu, kalau ada bayi lahir laki-laki di depannya itu langsung digorok sama dia, langsung dieksekusi, ngalah ke pemimpin kejaman apapun. Ummu Musa wa ukhtunya itu ukhtunya Musa itu mbake Musa sing nututi sampai istana, kemudian dialog sama orang istana agar bisa Musa kembali ke ibunya lagi tanpa diketahui. Nah itu butuh kecerdasan juga. Wa zaujatu Fir'aun, istri Fir'aun itu Asia, bagaimana dia itu merayu Fir'aun dan sebagainya. Walaupun akhirnya juga istri Fir'aun itu ya dieksekusi juga, ya, dieksekusi, mati juga. Wa malakatu Saba, malakatu Saba itu ratu Saba atau Bilqis, ya. Wa Maryam ibnatu Imran, juga Maryam anaknya Imran. Ini adalah wanita-wanita yang diceritakan di Al-Qur'an. Dan kita nggak akan bahas ini Bu, karena kita akan bahas wanita yang diceritakan oleh hadis.
kayaknya anu deh masih banyak banget. Wis kita langsung lah gitu. Ora barbar loh. Ya, tapi saya juga anu Bu, wis ra sabar bahas ini. Saya ya siap. Jenengan nek bingung nyata to mengke tak kirimi resume. Iya, wis ra apa-apa, Bu. Sebisanya saja nih. Baik, ini sekarang kita masuk ke ini halaman 11 dulu. Nah, poin-poin pentingnya aja. Awalan yang pertama, almar'ah al-muslimah umman wa hadonatan wa murdian. Kita akan membahas wanita-wanita muslimah umman sebagai ibu wa hadonatan sebagai hadonah itu perawat, tapi khusus perawat anak ya, bukan perawat orang sakit, perawat anak. Wa murdian dan tukang susu atau yang nyusoni, menyusui. Jadi kita bahas ibu-ibu yang merawat dan menyusui anak-anaknya. Yang pertama Ummu Hani. Ada yang pernah dengar Ummu Hani? Belum. Ini nanti nek jenengan pengen tahu wanita yang sangat spesial di hati Rasulullah. Cinta pertamanya. Gak ada yang tahu cinta pertama. Jarang nek gak jan sinau sejarah niku ngertine wong niku cinta pertamane Rasulullah Khadijah. Ini yang pernah mandi di rumahnya Ummu Hani itu. Iya benar. Nah, jadi Rasulullah pernah numpang mandi gitu ya. Karena memang dekat banget. Ummu Hani ini tuh nanti tak jelaskan. Yang kedua, ini dulu Bu, fokus di halaman ini dulu ya. Lubabah bintul Haris al-Hilaliyah. Nah, ini biasanya Lubabah. Biasa panggilannya ya, atau nanti biasanya ada kunyah. Bintul Haris al-Hilaliyah. Ini juga nanti bisa jadi inspirasi nama-nama anak perempuan Bu. Ya. Kemudian Hilaliyah ya. Yang ketiga Arwa bintu Abdil Muthalib. Yang keempat Ummu Aiman Barokah bintu Muhsan. Ini pelayannya Aminah ya. Pelayannya Aminah itu ya berarti pengasuhnya Rasulullah juga. Kemudian yang kelima Halimah As-Sa'diyah. Nah niki semuanya wis to mudeng nek niki. Kemudian selanjutnya Asyaimah bintul Haris As-Sa'diyah. Sa'diyah. Ada tasnya ya, As-Sa'diyah. Ya, As-Sa'diyah. Nah, ini semua masuk ke kategori ahnahu ala waladin, sing paling sayang kepada anak-anak. Baik, kita masuk ke yang pertama. Ummu Hani. Nama aslinya adalah di paragraf pertama Fakhitah ya. Fakhitah. Halaman 14 ya. Oke, 14. Ummu Hani namanya Fakhitah bintu Abi Thalib.
Fakhitah bintu Abi Thalib ini berarti anaknya Abi Thalib, dia kakaknya Ali bin Abi Thalib bin Abdul Muthalib. Fakhitah bukan Fatihah ya. Fakhitah. Fakhitah. Nama aslinya ya. Oh tinggal benar. Ini mukadimah Ibu. Ya. Nama aslinya ya, Tan? Hah? Nama aslinya. Nama aslinya Fakhitah. Halaman 13 ini poin terpentingnya itu ada di ini cuman mukadimah saja gitu. Di ini saja, jenengan di hadis itu halaman 13 jenengan buka dulu. Itu ya. Jadi sebenarnya sing penting-penting itu sing ditebel ini. Kalau judulnya umumah misaliyah itu adalah ibu-ibu teladan artinya. Ibu-ibu teladan. Umumah misaliyah artinya ibu-ibu yang diteladani atau menjadi teladan. Jadi ini sebenarnya nek jenenge wong Arab ini kan senengane mubalaghah. Di sini disebutkan seorang ibu itu kalau sudah cinta dia akan memberikan cintanya seluruhnya. Kalau sudah sayang maka seluruh kasih sayangnya akan dicurahkan gitu. Paling totalitas lah intinya. Nek wong lanang kan dibagi papat ya. Kasih kan. Nah ibu-ibu itu totalitas. Satu ya wis kasih semua. Nah maka di sini jangan heran kalau kemudian Rasulullah dalam dikisahkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dikatakan ada seorang wanita yang dia itu cerai. Ini saya jelaskan langsung awal. Dicerai sama suami, ditalak sama suaminya. Kemudian anaknya yang kecil mau diambil sama suaminya. Kemudian dia mengadu ke Rasulullah, "Ya Rasulullah, inna ibni hadza kana batni lahu wi'a." Wahai Rasulullah, anakku ini dulu itu perutku sebagai rumahnya dia. Ya toh 9 bulan kan dia tinggal di perut. 9 bulan itu jangan dikira hanya waktu. Jenengan itu hidup di bumi ini cuman katakanlah 60 tahun ya. Itu nanti dibandingkan dengan kehidupan setelahnya itu kayak nggak ada apa-apanya gitu. Bahkan di perut bumi, di alam barzah yang lebih panjang daripada hidup kita di atas bumi itu dibandingkan dengan kehidupan akhirat nggih mboten enten napa-napane. Tapi kan kita menjalani kehidupan ya pahit dan manisnya itu kerasa banget gitu loh di dunia. Nah itu sebenarnya 9 bulan di perut bumi itu ya sesuatu yang luar biasa bagi janin gitu loh. Maka wanita ini mengatakan perutku dulu itu wi'a, tempat dia hidup gitu loh. Wa sadyilahu syiqa, dan dia itu setelah keluar dari perut otomatis kan di dunia awal-awal itu kehidupannya bergantung dengan sadi. Sadi ini mohon maaf, susu saya gitu. Jadi dia itu setelah lahir kehidupannya berasal dari susu saya gitu. Wa hajri lahu hiwa, dan pangkuan saya ini tempat dia berlindung. Nah, maka setelah itu Rasulullah menengahi gitu ya. Karena ini anaknya belum balik, maka hak asuhnya diberikan kepada ibunya. Nanti setelah dia balik silahkan memilih mau ikut bapak atau ikut ibu. Tapi yang jelas selama anak itu masih belum balik, ibu secara otomatis menjadi orang yang paling berhak untuk mengasuh anak tersebut. Sampai kapan? Sampai ibunya nikah lagi. Kalau nikah lagi maka nanti dioper ke mbahnya atau budenya. Itu nanti di bab fikih masalah hadonah, pengasuhan. Jadi Islam ini sebenarnya komplit. Jadi kita aja yang kadang belum sempat belajar gitu ya. Iya, tetap. Oh, mboten Bu, ibu. Nah, sampai dia balik. Nah, jadi karena nek
dalam Islam masalah pengasuhan itu dari sisi ibu. Tapi nek nafkah tetap dari bapak. Bapak seumur hidup wajib menafkahi anaknya. Nah ibu ini kan cuman sampai masa idah, niku wajib dinafkahi sama bapak. Nek kasus cerai ini loh, jadi bapak itu cuman wajib nafkahi sampai masa idah karena dia statusnya masih istri. Kalau sudah selepas idah, dia tidak menafkahi mantan istrinya. Tapi nek mantan istrinya bawa anaknya dia wajib nafkahi anaknya. Nek anaknya diasuh sama mantan istrinya berhak mendapat kompensasi. Jadi dalam Islam itu sebenarnya semua ada aturannya. Jadi seandainya ada mantan istri kok minta duit ke suami, mantan suaminya, itu sebenarnya wajar kalau memang dia bawa anaknya suaminya. Karena nih anak ini tetap nggak bisa pindah statusnya jadi anaknya wedoknya nggak bisa, tetap dia anak dari laki. Kalau dia nikah nanti tetap akan walinya bapak, bukan bapaknya yang baru. Ya itu ini bahas hadis ini panjang nih. Ini dulu pernah masuk ke hadis yang 100. Ini 100 hadis. Kembali ke Ummu Hani. Masih di paragraf pertama. Nama aslinya Fakhitah bintu Abi Thalib bin Abdil Muthalib. In sa'alta anha fahiya ibnatu ammi Rasul. Kalau kamu tanya siapa dia, maka dia adalah anak pamannya Rasul. Ya, pamannya Rasul itu sinten? Abu Thalib. Anake Abu Thalib. Abu Thalib itu punya anak banyak banget. Dan nanti setiap anaknya itu istimewa di hati Rasul. Kenapa? Karena Rasulullah pernah masuk ke keluarga ini, diasuh sama Abu. Nah, Rasulullah itu kecantol karo sing jenenge Fakhitah. Masih ada nggak? Ya. Ini Mbak siapa ini? Namanya Intan. Antum mana toh? Santri Sobron bukan toh? Oh iya, ini UMS ini. Yang satunya Mbak Aisyah. Aisyah ya Sobron. Oh, tak ajar nggak? Oh iya loh. Oh, saya tuh nggak mudik santri saya orang agak banget. Loh Aisyah belum masuk lah? Ya namanya Aisyah apa? Iba. Ya, Ahlan. Langsung dibuka halaman 14. Ya, kita masuk ke Ummu Hani ya. Jadi sepupunya ya, saudara sepupu tadi. Wah, saya nih ditanya nganten ini bingung ibu. Pokok men. Oh iya, berarti sepupu nih. Nah, sepupu, saudara sepupu, berarti kakak dan adik sepupu. Iya. Nah, soalnya kan Abdullah seleteng sama Abdul Muthalib. Ono enggak sih? Itu apa-apa. Enggak apa-apa. Di awang ya. Jadi nek sing sakleting niki kan Abu Thalib seleting sama Abdullah. Abdullah punya anak Nabi Muhammad ini. Abu Thalib itu punya anak Ali, Abbas, salah satunya Fakhitah ini. Fakhitah. Nah, jadi dia nek letengane saanutane Nabi Muhammad itu sama gitu loh. Kakak sepupu lah. Jadi lah Nabi Muhammad ini pernah masuk ke keluargane Abu Thalib. Bahkan nek disirahnya diceritakan lagi makam barengnya tadi. Abu Thalib niku nunggu Nabi Muhammad datang. Karena Nabi Muhammad itu berkahi gitu. Tapi orangnya malunan. Jadi Nabi Muhammad kulino nek makam niku makan terakhir gitu sehingga sering dapat sedikit. Maka Abu Thalib itu nek Nabi Muhammad datang disuruh ngambil dulu. Maksudnya anak-anaknya nggak boleh makan sebelum Nabi Muhammad datang, baru makan bareng gitu. Nah ternyata di antara anaknya yang banyak ini gitu, Nabi itu tertarik dengan satu wanita namanya Fakhitah. Nah,
itu cinta monyetnya Nabi Muhammad. Ya. Nah, ini beneran loh, ini jarang yang tahu loh. Jenengan nek orang ngaji ini orang baru tahu. Jadi Nabi Muhammad itu punya cinta monyet. Bahkan Fakhitan ini dilamar 2 kali sama Nabi Muhammad. Berarti sepupunya kan? Tapi Iya, jangan sepupu. gitu. Sepupuan halal, boleh. Enggak mau kakak? Enggak mau. Enggak karena Ya nanti tak ceritain. Wah, kepo. Sabar. Ini nanti ada penjelasannya, Bu. Wah, emang ini luar biasa. Fakhitah ini luar biasa. Enggak. Tapi nama ininya Ummu Hani. Beliau itu ibunya Fatimah binti Asad. Nah, jadi kenapa kok ibu itu biasanya disebutkan karena orang Arab itu istrinya biasanya banyak. Ya, jadi dari yang mana ini ya. Ini dari Fatimah binti Asad bin Hashim wahya ihda dawati ra'i wal adabi wal jami min Quraisy. Dia termasuk wanita yang keluarganya itu punya kemuliaan ya. Terkenal cerdas, terkenal mulia, terkenal terpandang gitu. Ya, jadi ini dari sisi ibunya Fatimah binti Asad. Kemudian khotobaha Rasulullah fi al-jahiliyah. Rasulullah itu pernah mengkhitbah beliau saat masa jahiliyah. Berarti jahiliyah ini sebelum diangkat menjadi nabi. Dan otomatis kalau Nabi Muhammad 25 itu sudah sama Khadijah, berarti ini sebelum usianya 25. Jadi wis wani khitbah. Ya, jadi di bawah 25 tapi sudah berani maju. Wa kana abuha qad wa'ada biha Hubairah bin Abi Wahab. Nah, masalahnya Abu Thalib sudah janji menikahkan Fakhitah ini dengan seorang laki-laki namanya Hubairah. Nah, jadi wis keduluan Rasulullah. Kalah cepat. Akhirnya ya sudah Fakhitah dipek sama Hubairah. Nah, jadi Rasulullah itu pernah cinta bertepuk. Sebenarnya bukan bertepuk sebelah tangan, Bu, tapi bapak sing ora. Nah, ya karena ya sebenarnya ini hal biasa di kalangan orang Arab itu kan nggak baper-baperan kayak Indonesia ya. Jadi nek misal udah proses sama yang lain ya ngomong Abu Thalib tinggal ngomong aja, oh maaf ini wis tak proses sama Hubairah gitu. Hubairah juga bukan orang sembarangan, dia juga orang terpandang karena Quraisy itu ya semuanya kumpulan orang-orang terpandang. Ya. Wa fi mustahal al-Islam aslamat Ummu Hani. Di masa awal-awal Islam muncul, Ummu Hani termasuk yang masuk di awal-awal, termasuk as-sabiqunal awal. Masalahnya walam muslim zaujuha, suamine ra gelem Islam. Hubairah enggak mau masuk Islam. Fa farraqa bainahuma bi hukmil Islam, maka otomatis dia cerai dengan suaminya. Jadi Islam itu sangat tegas. Jadi kalau seorang istri dia sudah Islam sedangkan suaminya belum Islam dan dia sudah terikat dengan pernikahan, maka nanti dikasih pilihan suaminya. Kamu mau ikut istrimu Islam atau cerai? Kalau tetap masih kafir. Nah, ini akan rumit kalau diterapkan di zaman sekarang karena banyak wanita yang terjebak dia muslimah sedangkan suaminya masih kafir dan dia tidak bisa menceraikan atau tidak bisa lepas gitu. Padahal nanti hitungannya zina kalau seperti itu. Ya jujur saja Bu, saya itu dakwah di Kopeng itu 55% penduduknya Buddha. Islamnya itu sangat sedikit. Kalau misalkan ada yang kena dakwah kemudian masuk Islam sedangkan dia wanita yang suaminya masih Buddha, ini nek secara fikih itu harus dipilih cerai atau masuk Islam. Karena dalam Islam yang terpenting itu kepala keluarganya yang harus Islam. Tapi sebenarnya nek nanti
suaminya Islam terus bojone jek Buddha niku nggih muskilah juga. Kenapa? Karena kekafiran wanita itu hanya boleh dalam lingkup ahli kitab. Ahli kitab niku antara Yahudi dan Nasrani, mau Protestan mau Katolik dia ahli kitab itu boleh. Tapi nek non muslimnya Buddha itu musyrik, nggak boleh. Maka juga akan dikasih pilihan cerai atau masuk Islam. Nah ini nek kita tegas bubar itu dakwah, nggak akan ada yang mau dengan Islam. Makanya ketika saya ke sana ustadznya itu langsung dari awal mengatakan, Mas, ini ojo tolong jangan dibahas secara fikih dulu. Karena kita nek dibahas fikih soyo mumet gitu. Bayangkan Bu, dia itu sudah rela meninggalkan semua dunianya demi berdakwah. Terus kalau nanti dicaci misalkan kowe iki piye dakwahe, wong ngerti-ngerti kowe Buddha, suaminya, istrinya masuk Islam kok biarkan saja. Itu dia nanti malah bedal raglem dakwah lagi gitu. Sedangkan yang komentari belum tentu mau berdakwah gitu. Jadi memang ini kompleks permasalahan. Kalau kita memang Islam secara kafah untuk saat ini, kita memang akan mendapati tantangan yang luar biasa berat. Makanya harus step by step, tadarus namanya. Kita akan kembali bagaimana dakwah Nabi itu secara benar-benar step by step. Tapi kalau di kasus ini Ummu Hani atau Fakhitah otomatis langsung cerai dengan suaminya. Karena suaminya ya tegas nggak mau nggak mau ngikuti agamanya Ummu Hani. Warahatakumu ala riayah abnaiha al-arba'ah sighar. Maka dia secara mandiri single parent mengasuh 4 anaknya yang masih kecil-kecil. Jadi Ummu Hani itu ibu muda. Ini mungkin usianya kisaran 20-an juga, Bu. Masih kan dia nikahnya nikah muda otomatis. Tapi ya enggak ding, sudah tua kan nek Islam datang Rasulullah usia sudah 40 tahun ya. Maksudnya nek nikahnya memang 20-an, tapi nek kasus ini terjadi otomatis kan usianya sudah 40 tahun ke atas. Jadi kita nek belajar sirah sejarah itu harus main periode harus tipen sama angka-angka gitu. Ini Islam datang usia Nabi 40 tahun. Berarti ya usia beliau nggak jauh-jauh dari itu ketika beliau masuk Islam dan posisi punya 4 anak. Kemudian fakhotobaha Rasulullah saniyatan itu, masya Allah, ini loh luar biasa. Rasulullah melamar kembali untuk yang kedua kalinya. Masya Allah, ini definisi ku tunggu jandamu tenang. Iya benar, ini masya Allah Rasulullah langsung ngambil kesempatan untuk mengajukan dirinya untuk. Tapi kan Rasulullah itu sebenarnya selain cinta juga kasihan karena ngopeni 4 anak. Nah ini tidak disebutkan. Ini tidak disebutkan, Bu. Ada kemungkinan masih hidup, ada kemungkinan sudah meninggal. Ya. Tapi yang jelas di sini Rasul. Tapi ngeten, Bu, wong Arab niku duwe bojo lebih dari 1 itu sangat biasa sekali. Ya. Orang kayak orang Indonesia yang butuh berjuang luar biasa berdarah-darah gitu ya. Orang Arab itu tahu nggak, Bu, poligami itu aslinya bukan perintah nambah istri, tapi perintah ngurangi istri. Ya. Jadi orang Arab itu aslinya istrinya lebih dari 4, itu sebuah kewajaran. Jenengan duwe HP 10 we. Nek neng Indonesia kan wajar gitu ya. Ya kayak duwe bojo kok duwe HP mungkin gitu ya. Gitu. Biasa wae gitu. Ngerti-ngerti tuku duwe anyar neh gitu lho balik omah gitu. Tapi kemudian dibatasi oleh Allah itu hanya 4 saja. Simpan yang 4, ceraikan sisanya. Karena Allah alam salah satu hikmahnya. Ternyata laki-laki itu maksimal bisa adil itu ya 4. Kalau lebih dari 4 biasanya rentan terbengkalai gitu. Nah maka kecuali Rasul ya, Rasulullah sudah teruji keimanan dan keadilannya. Nabi Sulaiman, Nabi Daud istrinya 100.
Dan 100 ini pernah semua digilir dalam satu malam, Bu. Jadi ojo tekok bagaimana hebatnya ini ya. Para nabi itu tenaganya beda gitu. Loh, keadilan itu nggak cuma finansial, biologis juga gitu ya. Kan masyhur itu hadisnya. Nabi Sulaiman janji saya akan menggilir istri saya semuanya biar semua jadi mujahid. Temennya kemudian mengatakan deh ngomong insya Allah. Kamu kok jangan lupa insya Allah. Yang Nabi Sulaiman menang wae, nggak digagas temennya. Akhirnya dari 100 istri itu yang hamil cuma 1, itu pun gugur dan keluarnya setengah manusia. Maksudnya setengah manusia itu masih janinnya belum sempurna gitu. Itu pentingnya mengatakan insya Allah. Ya kembali ke sini ya. Kemudian ketika Rasulullah mengkhitbah, niki jawabannya luar biasa nih. Beliau mengatakan, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, la anta ahabu ilayya min sam'i wa min basari." Sesungguhnya engkau itu lebih aku cintai dari penglihatanku dan pendengaranku. Nah, jadi ternyata Ummu Hani itu sangat mencintai Rasulullah juga. Nah, tapi kan ya cinta itu nggak semuanya. Misalnya banget nih. Ini yo wong Arab niku memang apa namanya? Bahasa cinta nih kata-kata itu apa sih namanya? Romantis gitu ya. Nah, itu luar biasa. Dia itu mengatakan la anta ahabu ilayya min sam'i wa min basari. Kamu itu lebih aku cintai dari penglihatanku dan pendengaranku. Wa haqqu zauj adzim, dan hak seorang suami itu sangat besar. Hak suami itu sangat agung. Fa akhsha an in aqbaltu ala zauji an udhi'a ba'da sya'ni wa waladi. Saya sangat takut, saya sangat khawatir kalau nanti saya fokus melayani suami, maka anak-anakku akan terlantar. Wa in aqbaltu ala waladi an udhiya aku zauji, dan kalau nanti aku memenuhi kebutuhan anak-anakku, fokus ke anak-anak, suamiku malah yang terlantar. Ini cara halus bagaimana Ummu Hani itu menolak Rasulullah. Ya Rasulullah, saya itu juga cinta banget sama jenengan. Masalahnya kalau nanti saya nikah sama Anda dan saya konsen melayani Anda, anak-anakku gimana? Terlantar. Tapi kalau saya tetap ngurusi anak-anakku, nanti Anda malah yang terlantar. Makanya dia nggak bisa membelah cintanya dengan anak-anaknya. Nah akhirnya Rasulullah kemudian bersabda dengan sebuah kalimat yang luar biasa. Rasulullah menjawab Ummu Hani dengan mengatakan, inna khairan nisa'in raqibnal ibil. Sesungguhnya sebaik-baik wanita adalah penunggang unta. Maksudnya wanita mandiri nih. Makanya jenengan itu aslinya nek iso nunggang unta, niku termasuk wanita sing luar biasa. Nek dalam konteks sekarang mungkin ya iso numpak motor dhewe, iso numpak mobil dhewe. Soalnya zaman sekarang ra iso numpak motor mobil ya ra iso ning ndi gitu nih. Nge-Grab fitnah Bu. Gitu. Lah supire lanang kabeh. Ya. Ya nek betah nggak apa-apa Bu. Kan butuh akses gitu biasanya. Ya dengan single parent gitu. Atau misal dalam kondisi hamil, wayahe lahiran bojone jek dinas luar negeri gitu. Wah. Itu nek iso nyupir dhewe iso nekoni bidan piyambak gitu. Bahkan di luar negeri ada wanita itu sambil nyupir lahiran gitu. Tekan bidane wis metu anake gitu. Tapi maksudnya apa? Di sini Rasulullah itu memuji wanita-wanita tangguh yang dia itu bisa mandiri. Walaupun di Arab sana nyupir itu dilarang ya bagi wanita. Tapi nek aslinya enggak boleh. Safar itu berlaku
untuk wanita itu harus ada mahramnya. Mau single parent, mau perempuan, mau apa namanya? Kok perempuan, mau jomblo, mau punya istri, harus dengan mahram. Ya. Safar loh. Safar itu artinya 80 kilo lebih atau luar kota. Cuman tuku Lombok ya ora usah mahram. Jadi misal cuman ke warung sebelah ngapain ngajak mahram. Iya, umroh harus pakai mahram, cuman mahramnya nanti bisa diwakilkan ke kru umrohnya. Itu fatwa ulama sing longgar seperti itu. Tapi nek sing tegas, saya pernah mendapati semua wanita di Indonesia itu nggak wajib haji kalau nggak dapat mahram. Tapi kan ada hadis Rasulullah yang mengatakan nanti di akhir zaman ada wanita yang safar dari Yaman ke Mekah itu sendirian tanpa ada gangguan, saking amannya. Itu yang menjadikan para ulama menurunkan hukumnya dari haram menjadi makruh. Ya, tapi syaratnya aman. Ya ini nanti sebenarnya masalah kontemporer, masalah hukum safar wanita ya. Tapi paling aman untuk saat ini setiap wanita yang jarak tempuhnya lebih dari 80 kilo atau mungkin keluar kota, maka harus punya mahram. Ya. Karena saat ini kayak kemarin Bu ada. Ya berarti nggak boleh pergi. Kecuali darurat ya. Darurat itu maksudnya dia nggak mau harus melakukan itu karena untuk menyambung hidup. Karena apa itu ya? Nah itu baru boleh. Kayak kemarin kasus mahasiswa mana itu di Jogja atau Solo saya nggak tahu ya, yang pulang kampung sendirian naik motor lewat Magetan, dia jatuh di selokan Tawangmangu, nggak ada yang tahu Bu. Orang taunya ketika ada orang jatuh di situ kok nulungi kok motornya 2 gitu. Terus ternyata ditemukan mayatnya wanita itu yang seminggu udah dicangkul. Nah itu salah satu dampak efek safar sendirian, belum lagi yang dibegal dan sebagainya. Wanita sendirian bisa apa? Jadi Islam itu kenapa bikin aturan ketat? Biasanya untuk satu dariah, mencegah hal-hal yang tidak diinginkan. Ngoten nggih. Kok tekan safar ya tadi. Inna khairan nisa'in raqibnal ibil. Sebaik-baik wanita itu sang penunggang unta. Nisa'u Quraisy, mereka adalah wanita-wanita Quraisy. Karena memang wanita Quraisy terkenal ketangguhannya gitu ya. Ahnahu ala waladin fi sigharihi. Mereka sangat menyayangi anak-anak mereka di waktu kecil. Wa ar'ahu ala ba'li fi dzati yadihi, dan mereka menjaga hak suaminya walaupun dalam kondisi serba terbatas gitu. Tapi intinya di sini wa ar'ahu ala ba'li fi dzati yadihi niku dia akan menjaga hak suaminya ketika ada di hadapannya. Maksudnya ya senantiasa melayani suaminya dengan baik. Nah ini Ummu Hani itu kan orang yang nggak bisa, dia tipikal totalitas. Pokoknya nek saya lagi konsen ke anak-anak, yo saya nggak bisa, mohon maaf untuk melayani suami. Sebaliknya nanti kalau sudah konsen ke suami akan takut nanti tidak bisa memenuhi hak anak-anak. Kemudian paragraf yang selanjutnya kita masuk ke kepribadian Ummu Hani. Wa kana li Ummi Hani syakhsiyatuha al-qawiyah. Ummu Hani itu punya kepribadian yang sangat kuat. Pernah suatu ketika Ummu Hani itu memberikan perlindungan kepada seorang kerabat
Rajulain itu dua ya, bukan seorang, dua orang laki-laki. Jadi saat itu ada dua orang laki-laki ketika Fathul Makkah dari Bani Makhzum. Bani Makhzum itu baninya Abu Jahal. Divonis mati oleh Rasulullah. Jadi Rasulullah mengumumkan dua orang ini dari Bani Makhzum, kalau kalian ketemu silahkan dieksekusi. Nah ternyata dua orang ini adalah iparnya Ummu Hani. Iparnya berarti dia itu suaminya dari saudaranya Ummu Hani, entah itu kakak atau adiknya. Nah iparnya ini kemudian masuk ke rumahnya Ummu Hani minta perlindungan, maka dimasukkan Ummu Hani ke rumahnya dan ditutup pintunya. Kemudian setelah itu, ini sebenarnya hadisnya itu yang ini ya, yang di halaman 15 itu ini kayaknya cukup satu nama tok. Sak dapetnya mawon nggih. Ternyata tidak semudah yang kita bayangkan. Ya. Halaman 13. Qalat, dia menceritakan lama nazala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi a'la Makkah, ketika Rasulullah sampai di tanah Makkah bagian atas, ada dua laki-laki dari iparku yang lari dari kalangan Bani Makhzum. Pada khala alayya, maka dia masuk ke rumahku. Pada khala alayya Ali bin Abi Thalib, maka datanglah Ali bin Abi Thalib, akhi, yang dia itu adalah saudara adiknya dia, adik laki-laki. Nah, Ali ini mengatakan, wallahi la aqtulannahuma, demi Allah aku akan membunuh mereka berdua. Ali itu orangnya tegas ya. Ali itu enggak tideng ali-ali ini ya. Pokoknya perintah Rasulullah bunuh ya bunuh. Nah, Ali mengatakan kepada Ummu Hani kakaknya, wallahi la aqtulannahuma. Fa aghlaqat alaihi bab bait. Maka setelah itu ditutuplah pintu rumah dan Ali nggak bisa masuk. Karena Ali itu kan ya punya unggah-ungguh, nggak mungkin dia masuk ke rumahnya orang tanpa izin. Kan dalam Islam nggak boleh masuk tanpa izin. Nah maka ditutup pintunya, kemudian sumajitu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Saya datang menghadap ke Rasulullah. Ummu Hani segera pergi untuk menghadap Rasulullah, menemui Rasulullah. Faqala marhaban wa ahlam ya Ummu Hani. Maka Rasulullah ketika melihat Ummu Hani, beliau langsung mengucapkan ini nek Fathul Makkah berarti Rasulullah wis posisi enggak sama Khadijah ya. Marhaban wa ahlan ya Ummu Hani. Wah, marhaban wa ahlan itu ucapan penyambutan yang luar biasa ya. Selamat datang wahai Ummu Hani. Maja abik, dalam rangka apa Anda itu datang ke sini? Fa akhbartuhu khabar rajulaini wa khabar Ali. Maka diceritakanlah, wahai Rasulullah, tadi datang dua iparku dari Bani Makhzum. Kemudian ditututi sama Ali, dan Ali ternyata ingin mengeksekusi mereka berdua, dan mereka sekarang saat ini saya tahan di rumah saya. Nah, kemudian beliau mengajukan kayak amnesti gitu. Wahai Rasulullah, saya ingin melindungi menjamin keselamatan untuk dua saudara ipar saya. Maka Rasulullah mengatakan, qad ajarna man ajarta ya Ummu Hani. Qad ajarna man ajarta ya Ummu Hani wa amanna man amanti fala yaqtulahuma. Jadi Rasulullah kemudian mengatakan, wahai Ummu Hani ya, kami akan melindungi siapa yang engkau lindungi, dan kami akan memberikan keamanan bagi siapa yang engkau beri jaminan keamanan, dan mereka berdua tidak akan kami bunuh. Ini Rasulullah menghormati. Artinya apa, Bu? Ini berarti Rasulullah itu sangat menghormati haknya Ummu Hani ketika memberikan perlindungan kepada seseorang. Jadi di Arab itu ketika ada satu orang yang memberikan perlindungan,
maka yang lainnya yang satu kabilah dengan dia itu juga akan memberikan perlindungan dan akan ikut. Seandainya dua orang ini dicelakai, mereka akan membelanya mati-matian gitu. Karena sudah ini berjanji untuk melindungi. Jadi Ummu Hani itu sudah berjanji untuk melindungi dua iparnya tadi. Dan Rasulullah kemudian terikat dengan perjanjian yang dibikin oleh Ummu Hani. Jadi di sini kita melihat Rasulullah tidak mengabaikan bagaimana haknya Ummu Hani untuk memberikan perlindungan kepada orang lain. Paham boten Bu niku? Jadi Rasulullah itu sangat menghormati Ummu Hani sehingga apa kebijakan yang dia ambil untuk dua orang itu diakomodir oleh Rasulullah. Dua ipar tadi itu berarti ya saudaranya suaminya yang enggak cerai itu. Boten. Jadi ipar nih Ibu. Jadi ipar niku kan Ummu Hani punya kakak dan adik. Nah, dua bojo dua orang laki-laki ini dari Bani Masum. Bani Masum itu juga kabilah terhormat. Dia itu kabilahnya Abu Jahal. Nah, Abu Jahal itu kan kabilahnya terkenal memusuhi Rasulullah. Nah, aslinya ini musuh besar gitu. Tapi Rasulullah mengabaikan musuh besar ini karena dia sudah dijamin sama Ummu Hani. Nah, jadi Rasulullah itu sangat menghormati janjinya Ummu Hani untuk melindungi dua orang ini. Jadi kenapa kok Ummu Hani? Karena dia punya hubungan dua orang laki-laki ini suami dari saudarinya dia gitu. Gimana? Oh iya, Ini kan tadi kan mau dieksekusi mati nih. Iya. Artinya pada saat dia melakukan kesalahan, kalau ada yang melindungi itu Rasulullah memaafkan gitu. Kalau ada. Tadi kan mau dieksekusi. Dia itu sudahnya divonis. Mau dibunuh gitu. Berarti kalau misalkan meskipun dia melakukan kesalahan, tetap diampuni. Ya itu otomatis sudah diamnesti Bu. Nah, iya. Sudah diampuni. Tidak ada orang yang boleh melukai dia. Nah, ini maksud saya meskipun dia melakukan kesalahan, tapi kalau sudah ada yang melindungi dan Rasul memberikan. Oh iya, ya diampuni. Jadi kan sebenarnya Rasulullah itu ketika ini kan terjadi ketika Fathu Makkah. Rasulullah itu memaafkan semua orang. Jadi semua orang Quraisy itu dimaafkan oleh Rasulullah, kecuali segelintir nama sing terlalu kebangetan karena mereka biasanya memantik permusuhan, menyiksa orang-orang Islam gitu. Nanti ada beberapa nama oleh Rasul dikeluarkan untuk dieksekusi. Maksudnya setiap orang yang menemui dia ya mesti diperangi karena dia mesti nek ketemu sama kita bakal merangi kita. Orang-orang yang nggak mungkin nggak nyerang Islam gitu. Nah, termasuk dua orang ini. Ikrimah juga ya Pak? Gimana? Ikrimah anaknya Abu Jahal juga. Oh, Ikrimah termasuk. Makanya Ikrimah itu nanti contoh orang yang tobatnya diterima oleh Allah itu. Jadi Ikrimah itu termasuk sing di list. Ikrimah bin Abi Jahal, anak langsungnya Abi Jahal. Bahkan dia panglima di perang Uhud juga gitu. Itu ya sampai Fathu Makkah itu belum mau Islam gitu. Tapi akhirnya dia melalui istri atau siapanya, istrinya kalau nggak salah itu minta amnesti ke Rasul dan Rasul ngasih gitu. Ya sudah gitu. Diampuni semuanya gitu. Tapi nggak masuk Islam. Masuk Islam akhirnya. Masuk Islam dan kemudian dia bahkan menjadi pahlawan Islam. Itu Ikrimah matinya juga ada ceritanya sendiri Bu. Mungkin besok nek Arijal Haula Rasul katanya. Ini kan wanita. Nek bahas. Makanya ada lagi kitab namanya Arijalu Haula Rasul. Laki-laki yang ada di sekeliling Rasul. Itu ya luar biasa sih. Jadi kadang kita nek masuki kehidupan Rasulullah dan orang yang ada di sekitarnya itu koyok orang logis gitu loh, ada orang yang berkorban seperti itu ada. Ya karena kita hidup di lingkungan yang sudah sangat jauh gitu. Kemudian selanjutnya di sini sebenarnya nanti saya terjemahkan secara komplit di blog saya kirim ya di grup ya, nanti di grup. Kemudian selanjutnya kita masuk ke oke, monggo. Yang mau izin silahkan ya. Ini sudah 921 ternyata. Ternyata satu nama saja ya.
Ini sebenarnya yang sisanya adalah sisanya kesimpulan ya. Waqad rawa ashabus sitah jami'an an ummihani wa asyad hatta jawazat ahda akhiha Ali radhiyallahu anhu. Ini penting di paragraf kedua halaman 15. Dan sungguh seluruh periwayat hadis yang 6, jadi kan ada kitab sahih ya, ada kitab sahih Bukhari, Muslim, dan yang tambah 4 ya, Tirmidzi, Nasai dan yang lainnya, itu semuanya meriwayatkan hadis dari Ummu Hani. Tandanya apa? Ummu Hani itu orang terpelajar yang juga meriwayatkan hadis. Dan dia hidupnya itu lebih panjang dari adiknya Ali bin Abi Thalib. Jadi dia mengalami semua pemerintahan khalifah dari Abu Bakar, Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali. Dan Ali meninggal, dia masih hidup. Ummu Hani itu masih hidup ketika saudaranya meninggal, yaitu Ali bin Abi Thalib. Nah, ini paragraf selanjutnya adalah hanya kesimpulan ya. Ara'aita ayatuhal muslimah kaifa rafa'al islam maka natil mar'ah. Wahai sahabat muslimah, lihatlah bagaimana Islam itu mengangkat kedudukan para wanita atau perempuan. Wa a'la mansilataha, bahkan diangkat sampai kedudukan yang paling tinggi. Wa hararaha minal quyudi wal adati allati kanat sya'i'ah fil jahiliyah. Bahkan Islam itu membebaskan dari belenggu-belenggu dan adat-adat jahiliyah yang dulu mengekang para perempuan. Perempuan itu dulu sangat tidak dianggap di masa jahiliyah. Kan bahkan di Quraisy itu wanita istri itu nggak boleh membantah suami sama sekali. Makanya orang Quraisy ketika hijrah ke Rasulullah dan kawan-kawan hijrah ke Madinah itu heran, kok sekarang istri-istri kita kok berani bantah kita ya, berani minta uang belanja lebih. Nah, ternyata mereka itu melihat orang-orang Ansor, wanita-wanita Madinah itu, nek wong Madinah itu ternyata suami-suami takut istri. Jadi istrinya dominan, bukan dominan ya, tapi berani untuk protes kepada suami. Nah, itu dipelajari oleh para wanita Quraisy. Nah, sehingga akhirnya mereka lama-lama membandingkan loh, wanita-wanita Ansor aja mereka boleh kok ngomong mengoreksi pendapat suami, masa kita nggak boleh. Jadi akhirnya yang terjadi bahwa yang wanita-wanita Quraisy itu dicela oleh, bahkan ada ayatnya ya, dicela karena sudah mulai berani untuk membantah suami. Bahkan kan masyhur sekali ya, ketika ada orang laki-laki mutung sama istrinya terus ngancem tak laporkan ke Umar kamu nanti gitu, Khalifah, ke Amirul Mukminin. Terus sampai di rumahnya Khalifah nggak jadi lapor gitu. Kenapa? Ketika dia datang Umar lagi dimarahin istrinya gitu, wah podo wae juga gitu. Ternyata sama aja, akhirnya dia nggak jadi lapor ke Umar. Jadi ini ada pergeseran di mana zaman jahiliyah wanita itu sama sekali tidak bisa bersuara, pendapatnya sama sekali nggak dipakai. Nah, tapi ketika Islam datang gitu, bahkan seorang wanita ketika menjamin seseorang itu dipakai jaminannya gitu, karena sangat itu dihormati dan dihargai, karena wanita itu dianggap juga sebagaimana yang lainnya gitu. Kemudian juga di sini disebutkan bahwa wa mimma yadullu ala manzilatil mar'ah fil islami wa ikramiha wal muhafadzah ala syu'uriha. Paragraf ke-1, 2, 3, 4 ya. Di antara yang menunjukkan bagaimana
manzilah, kedudukan wanita dalam Islam itu sangat tinggi dan sangat dimuliakan, bahkan dijaga perasaannya. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hafadha ala ahdiha. Sesungguhnya Rasulullah itu menjaga janji Ummu Hani. Ummu Hani tadi janji apa? Ngasih perlindungan. Itu kan artinya janji yang harus dijaga kan. Nek wong munafik niku cirinya idza wa'ada akhlafa. Nek suka janji dia mengingkari. Kalau beriman maka nek janji tidak akan mengingkari. Nah, Ummu Hani itu sudah janji kepada 2 orang laki-laki itu akan melindungi mereka. Nek sampai dia kok tetap dieksekusi, tandanya Ummu Hani tidak menunaikan janjinya gitu. Nah, di sini Rasulullah memahami kondisi Ummu Hani dan menghargai bahwa dia sudah melempar janji perlindungan kepada 2 orang tadi. Maka itu diakomodir oleh Rasulullah, dikabulkan oleh Rasulullah demi menghormati dan menjaga perasaan Ummu Hani. Bahasa sekarang mungkin satu suara gitu ya. Jadi kan kebijakannya tidak saling bertentangan. Kemudian Rasulullah juga menegaskan dengan perkataannya wa wafa bima wa'adat bihi bihadal qaul al-hakim qad ajarna man ajarta ya Ummu Hani. Kami akan melindungi siapa yang engkau lindungi wahai Ummu Hani gitu. Baik, yang jelas ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah, di sini ada 2 hadis yang pokok berkaitan dengan Ummu Hani, yaitu hadis yang tadi pertama tentang khidbahnya Rasulullah kepada beliau, dan yang kedua adalah kisah bagaimana Ummu Hani memberikan perlindungan kepada 2 orang iparnya, dan itu cukup memberikan gambaran kepada kita bagaimana mulianya seorang yang bernama Ummu Hani tadi. Mungkin ini saja kali ini. Ya, nanti jenengan bisa cerita ke anak-anaknya tentang seorang wanita yang pernah dikhutbah Rasulullah 2 kali, dan itu hanya satu-satunya wanita yang dikhutbah Rasulullah 2 kali itu ya Fakhitah ini kan. Nggih, ngoten ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah, mbak-mbak yang dirahmati oleh Allah. Ternyata ternyata kita hanya mampu 1 ya. Tidak apa-apa, nanti insya Allah saya kirim ke ini resumenya. Sebelum kita tutup, ada yang mau ditanyakan buatan? Cekap nggih. Pokoknya karena ini sudah lebih dari pas setengah jam. Maksimal setengah 10 aja lah gitu ya. Nek lebih dari itu kok blenger. Kita tutup dengan hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil subhanallah wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illallah astaghfiruka wa atubu ilaik. Silakan kitabnya dibawa, dikasih nama, dan semoga diberikan keistiqomahan untuk menyelesaikan kitab ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. لبيك اللهم لبيك. Budaya Safari, hidupkan sunnah, jalin ukhuwah, raih barokah.